Apa kabar audiens Obsession Media Group? Saat ini saya sedang berada di gedung BPKRI. Kami akan mewawancara, kami akan bertemu dengan Wakil Ketua BPKRI, Bapak Barullah Akbar. Selain dikenal sebagai seorang auditor yang andal, Bapak Barullah juga dikenal sebagai seorang yang konsen dalam dunia pendidikan. Untuk mengetahui lebih lanjut apa sepak terjang Bapak Barullah terkait dalam dunia pendidikan, mari kita simak lanjut wawancara dengan Bapak Barullah di ruangan kerjanya. Konsen dalam dunia pendidikan, salah satunya kita ketahui Bapak Barullah Akbar ya. Selain sebagai seorang auditor, Bapak juga dikenal sebagai seorang yang konsen dalam dunia pendidikan. Artinya kita mewakili publik atau masyarakat, kita ingin menggali sedikit banyaknya tentang pemikiran-pemikiran Bapak, sepak terjang Bapak, kepedulian Bapak terhadap membangun sistem pendidikan, khususnya memang kalau tadi tidak dikatakan untuk RI tapi untuk BPK sendiri ya, di lingkup BPK ya. Mungkin langsung aja Pak. Bapak ini kan sebagai seorang Wakil Ketua BPKRI, sebagai seorang auditor, memang yang ranahnya konsen dalam dunia ekonomi tapi juga konsen dalam dunia pendidikan. Sebenarnya seberapa penting sih arti pendidikan bagi seorang Bapak Barullah? Terima kasih. Saya pikir pertama saya bukan tokoh pendidikan. Yeah. Ya, tapi kalau saya dibilang concern di bidang pendidikan, ya saya rasa semua orang berkewajiban untuk membuat perhatian khusus terhadap dunia pendidikan, baik dunia pendidikan keluarga, masyarakat, atau kemajuan bangsa ini. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kenapa saya begitu concern? Pertama mungkin sudah mendarah daging barangkali. Pendidikan ini nggak terlepas dari lingkungan saya setelah kuliah dari Akademi Pimpinan Perusahaan. Tahun 1983 saya mengajar di SMA. Ya, kemudian ikut tes 1985, akhirnya pindah menjadi auditor. Karena disitulah mungkin jejak-jejak pendidikan saya tumbuh dan berkembang, sehingga walaupun di BPK saya tetap mendorong keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan dan mendorong teman-teman untuk pendidikan, karena kalau boleh saya mengatakan ini sunnatullah. Ya, pendidikan itu seperti yang dilakukan di orang yang berpendidikan itu derajatnya diangkat lebih tinggi. Jadi saya pikir teman-teman harus semua didorong untuk meningkatkan pendidikan agar derajat masing-masing kita tinggi. Kalau seseorang sudah berderajat, insya Allah barangkali bagi auditor BPK khususnya, itu bisa meningkatkan profesionalisme, independensi, dan integritas. Karena independensi, integritas, profesionalisme ini disingkat IIP di BPK itu adalah modal dasar seorang auditor untuk melaksanakan tugasnya mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Ya, jadi ini penting buat para auditor untuk meningkatkan pendidikan baik secara formal maupun non formal. Oke. Hanya saja mungkin Kak, untuk BPK sendiri memang kan Bapak sekenal di BPK sendiri ya, cuman di luar kan Bapak juga dikenal sebagai guru besar di IPDN. Sejak kapan sih Pak, mungkin bisa diceritakan Pak sepak terjang Bapak, terus kemudian Bapak di IPDN itu mengajar sejak kapan? Ya, barangkali kembali tadi pertanyaan kepedulian saya. Gitu. Jadi saya masuk di BPK itu 1985. Saya sambil kerja sekolah. Jadi saya tadi merasa bahwa pendidikan itu bisa mendorong saya untuk bisa lebih tinggi, lebih mengikuti kebutuhan kantor. Jadi saya ambil S1 di Universitas 17 Agustus 1945 di Jakarta. Jadi
1989, kemudian alhamdulillah saya di sekolahan S2 di Inggris. Oh, di Inggris. Di Hull University. Iya. Nah, pulang dari Hull University ini semakin mendorong saya untuk aktif di pendidikan. Jadi pulang dari 92 itu dari Hull University saya mengajar, bekerja sambil mengajar sampai ada pilihan. Ya, setelah 10 tahun jadi auditor, ya dari 1985-1995 saya menjadi Widyaswara BPK. Jadi nomor induk dosen nasional saya itu dimulai 93, mengajar di Universitas 17 Agustus. Bidangnya apa dulu? Bidangnya ilmu pemerintah, administrasi negara, ya. Atau ilmu pemerintahan, administrasi publik lah. Di sekitar itulah. Oh iya. Walaupun S2 saya akuntansi, MBA in accounting, gitu. Maksud saya, jadi dari situ terus saya meningkatkan pembelajaran diri saya, mendorong teman-teman saya. Jadi 95 ketika saya jadi Widyaswara, saya membantu pimpinan BPK waktu itu untuk bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran. Jadi ada program D3, ambil S1, ya, D3 dari para alumni STAN ini, dari Diploma 3, ambil S1 di Unpad. Gitu. Terus teman-teman yang lain saya dorong, teman-teman BPK nih tahun 95 ini, yang masih SMA untuk melanjutkan studi S1. D3. Oh, D3 dulu ya. S1 dan S2. Ya. Jadi kalau dilihat riwayat pendidikan di BPK ini yang S1-nya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mukhtar Tholib, itu kerjasama BPK, Yayasan BPK dengan Setia Mukhtar Tholib untuk mengambil program D3 S1 Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Kemudian S2-nya waktu itu kerjasama dengan UPI. Gitu. Jadi kalau ada yang lulusan UPI itu dulu 95 saya sebagai Widyaswara menginisiasi bersama yayasan. Nah, kemudian karena saya 2003 pindah ke Kementerian Dalam Negeri, 2011 dari Dirjen Keuangan Daerah dari Kabupaten Lingga, saya ditempatkan di IPDN. Jadi tahun berapa tuh, Pak? 2011 di IPDN ya? Itu langsung guru besar, Pak? Tidak, lektor. Oh, ini. Ya. Lektor kepala. Saya lektor kepala itu sejak 2001. Jadi 2011 baru beralih ke IPDN. Nah, di sini barangkali saya karena BPK ini harus dibangun, ya. Wakil Ketua BPK tugasnya mendorong untuk teman-teman meningkatkan pendidikan, maka saya buka kesempatan kepada teman-teman untuk studi. 65 lagi proses studi doktor. Ya, baik yang izin belajar maupun tugas belajar. Di antara lain ya, di berbagai universitas itu kurang lebih ada 10 luar negeri dan kurang lebih ada sisanya 30-an ya, 40-an itu di Unpad, di PDN dan di beberapa universitas negeri di Indonesia. Itu memang diwajibkan atau memang hanya sepeda? Kita dorong aja ya. Bapak mendorong itu untuk mendorong dan memberikan kesempatan mereka untuk izin belajar. Ya. Terus di IPDN itu saya aktif mengajar, termasuk menyiapkan doktor dan S2 dari BPK, studi di IPDN, ya, program S2 dan program S3. S2 itu sekitar tadi berapa? 13 ya. Kemudian S3-nya malah banyak sekali nih, 31. Biasanya kalau di PDN itu yang Bapak sering sampaikan kepada mahasiswa tentang khususnya berkaitan dengan pekerjaan Bapak di PKRI sebenarnya apa sih, Pak? Iya, sebenarnya gini, saya ngajar di IPDN, bersyukur saya bisa memberikan wawasan bahwa keuangan daerah itu penting. Karena saya memang akuntansi, S2 akuntansi di sektor publik, kemudian juga saya pernah bekerja sebagai auditor dan berkecimpung di Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Dalam Negeri.
Sehingga saya ngajar umumnya terkait dengan pengawasan dan keuangan daerah kepada mahasiswa IPDN. Jadi ini penting sekali. Sampai sekarang saya membimbing S1, membimbing S2 dan membimbing S3 di IPDN. Jadi itu terkait dengan sumbangsi sebenarnya Pak, Ya. sumbangsi Bapak yang berikan untuk kemajuan generasi bangsa ini melalui pendidikan, khususnya untuk di IPDN sendiri Pak. Ya, barangkali kalau di kedinasan saya baru aktif di IPDN itu 2011. Gitu. Dalam rangka apa? Sumbangsi yang nyata mungkin. Ini hanya pemikiran saja, dan saya pikir teman-teman di IPDN juga memikirkan bahwa ke depan ini tenaga-tenaga IPDN juga harus kita tambahkan keterampilan di dalam tata kelola keuangan daerah. Karena ini bagian penting yang harus mereka pelajari sebelum mereka jadi pimpinan di daerah. Karena kita tahu bahwa uang ini pasti menyangkut anggaran. Anggaran pasti terkait dengan rencana kegiatan. Iya, jadi saya berharap, terutama untuk di IPDN ini, betul-betul ada keahlian khusus, keterampilan khusus ya, dimiliki oleh peraja IPDN. Ya, kalau jurusannya sudah ada, manajemen keuangan daerah itu sudah ada. Itu cuma keterampilan khusus harus kita terus perbaiki. Karena sumbangsi ini sangat penting buat pemerintah daerah di dalam membangun tata kelola keuangan daerah. Selama ini problemnya apa sih Pak dalam keuangan daerah itu yang Bapak temukan? Ya, yang bisa diberikan pelajaran bagi memang tidak ini ya, tidak secara spesifik ini terkorelasi menurut saya. Karena apa? Kenyataannya membuktikan bahwa keuangan daerah itu harus dilakukan, dipertanggungjawabkan, ya, karena bagian daripada akuntabilitas pemerintahan daerah. Nah, seharusnya kan tenaga keuangan ini dari orang yang berijazah keuangan daerah, keuangan lah, atau ekonomi. Tapi banyak di daerah ini yang belum ke sana. Gitu. Jadi karena umumnya ini apa, tren ini kan baru 2006 ya, bahwa pemerintah daerah ya harus menyusun laporan keuangan daerah. Oleh karena itu tenaga akuntansi, tenaga keuangan sangat dibutuhkan. Jadi kalau sekarang lagi proses terus menerus, saya pikir IPDN ini harus mahasiswa harus dilengkapi pengetahuan, keterampilan ya, bukan pengetahuan saja, keterampilan untuk mengelola atau menyusun laporan keuangan daerah. Jadi ditambahkan. Secara manajemen keuangan daerah sudah ada penjurusannya di sana. Cuma butuh stimulus tambahan. Iya, iya. Oke, Pak. Nah, lalu ini Pak, sebenarnya kalau berbicara sebagai seorang guru atau dosen, itu dalam melakukan pengajaran kan butuh inovasi Pak. Inovasi apa sih yang Bapak terapkan dalam mendidik para peraja-peraja ini Pak? Saya barangkali tidak cenderung kepada peraja ya. Kalau ke peraja itu mungkin yang bicara itu yang pas itu Pak Gubernur IPDN, Rektor IPDN gitu. Di BPK saja. Di BPK sendiri, oke Pak. Jadi tadi organisasi ini harus transforming ya. Jadi harus berubah. Harus ada perubahan di organisasi ini, di BPK ini. Oleh karena itu, sebagai pengajar, pendidik, saya mencoba memanage, memanage agar mereka bisa mampu dan capable di dalam melakukan pekerjaannya sebagai auditor. Ya, oleh karena itu, berikan mereka kesempatan untuk belajar. Ya. Belajar itu bisa tugas belajar dan bisa izin belajar. Jadi di BPK. Jumlahnya sekarang ini auditor BPK itu 3.500 sekian. Dari total karyawan BPK itu 6.000 ya. 6.000 sekian. Dari 3.500 itu 1.600 di BPK itu sudah master. Sudah master ya? Iya. Kemudian dari S3
S3 itu tadi saya sebutkan sekarang ini 60 orang lagi ambil doktor di dalam dan luar negeri. 30 ya 60 berarti 40 dokter sudah existing di BPK. Jadi saya tinggal mengarahkan mereka bahwa pengetahuan mereka dengan dikasih titel S2, S3, derajat mereka lebih tinggi. Oleh karena itu, bukan hanya derajat, uangnya juga remunerasi juga, tunjangannya bertambah. Dengan kemampuan itu bisa mendorong BPK menjadi lebih profesional, lebih berkualitas ya. Lebih berkualitas. Dan juga yang pentingnya integritasnya. Gitu. Ini yang lagi dibangun. Jadi jangan sekarang ini bukan di BPK bukan hanya S2, S3 saja. S2, S3 yang berintegritas. Ini yang kita bangun. Jadi saya mengarahkan untuk ke sana. Diharapkan teman-teman yang sudah S2, S3 ini mempunyai pemikiran yang komprehensif, holistik di dalam berpikir. Karena auditor itu memberikan rekomendasi dan pendapat. Jadi kalau dia tidak memahami kondisi eksternal auditinya yang diperiksanya, kemungkinan rekomendasi dan pendapatnya lemah, tidak bisa dikerjakan, apalagi salah. Ya, nggak boleh. Auditor tuh bebas dari kesalahan. Bebas dari kesalahan ya, Pak ya? Iya, karena apa? Kalau dia salah menjudgment, karena menyangkut uang itu mengarah kepada tipikor, salah memberikan penilaian mana yang administratif, mana yang tipikor, bisa membawa orang ke penjara. Integritas lah ya. Iya, jadi kitanya harus berintegritas. Ini yang penting. Saya ingat Pak Yusuf tuh bilang. Yusuf kalah. Yusuf, M. Yusuf. Oh, M. Yusuf ini. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Mantan, almarhum. Kalau mau membersihkan ruangan, sapunya harus bersih. Jadi pimpinan di BPK ini mencoba untuk memulai dengan kasus tahun yang lalu ini. Iya. Bersih-bersih. Iya, Pak. Iya. Terlambat ya, Pak. Iya, oleh karena itu kita dorong. Nah, integritas itu terkait profesionalisme terkait pendidikan, formal maupun informal. Maka kita dorong. Kalau sudah begitu, independensi jalan. Mana yang boleh, tidak boleh, mana yang dianggap mana tidak independen, mana independen begitu. Artinya itu bagian dari terobosan yang selama ini dilakukan Bapak. Yang mendorong saya hanya mengemas saja bahwa tujuan pendidikan itu mempunyai nilai yang lebih, bukan semata-mata kita dapat S2, S3, tetapi appearance kita, tanggung jawab kita lebih sempurna. Selain itu yang tadi tidak S2, S3, kita dorong semua di lini BPK ini untuk ambil sertifikasi. Ada sertifikasi legal auditor, ada sertifikasi fraud, ada sertifikasi informasi sistem audit, kemudian ada sistem informasi, sistem certified internal auditor, semua kita dorong. Ya, barangkali ini yang sekarang ini BPK betul-betul. Ya. Tapi kalau dilihat dari sejarah, emang ini baru pertama ini ya? Atau sebelumnya sudah? Saya hanya memformat lebih besar dan lebih menambah kualitas nilai tambah buat BPK. Nilai tambah buat BPK akan menambah nilai value untuk Republik ini di dalam mengelola keuangan. Itu kalau yang tadi disebutkan bahwa ada belajar itu memang ada program beasiswa? Ya, ada ya. Kita ya tadi hampir setahun kita beasiswa minimal di BPK itu minimal 50. Kebijakan formalisasi yang coba dibangun Bapak dalam sebagai pemimpin, khususnya pimpinan BPK ini dalam membangun kualitas human capitalnya, Pak. Jadi human capital di BPK menurut saya ke depan itu terbuka untuk Republik ini. Saya berharap human capital di BPK. Dan jadi kalau ada permintaan, ini sedang diproses di dalam dari BUMNK, dari kementerian, dari pemerintah daerah kepada BPK kita mudahkan supaya tadi unsur-unsur darah genetik auditor itu bisa tertular di lingkungannya, ya, sebagai
tenaga pengawas keuangan ya, sehingga dia bisa lebih baik. Ini sudah kita mulai, kemarin kita diminta di Inisiatif Development Internasional di lembaga BPK sedunia INTOSA itu, Kepala Biro Humas BPK diminta untuk membantu BPK internasional selama 3 tahun. Jadi kita kirim. Dan ini bagian dari kebijakan BPK untuk talent pool management. Jadi orang yang dikirim keluar tidak kita putus, tapi kita perbantukan. Ya nanti dia bisa kembali lagi, itu merupakan bagian daripada kemampuan dia memimpin. Karena BPK ini external environment itu banyak aktif di BPK internasional. Ya, ini juga kita dorong supaya mereka bisa aktif. Ada beberapa yang jadi auditor di external auditor di IACA, International Academy Corruption di WINA, sama di Badan Energi Atom Internasional di WINA juga. Dan ada beberapa juga. Jadi kita dorong sepenuhnya. Jadi kebijakan human capital ini tidak hanya untuk BPK saja. Ya. Dan kita juga sudah mulai buka pendidikan untuk luar negeri. Jadi kita membuka kelas untuk auditor environmental auditor ya, lingkungan hidup. Jadi kita buka kelas sudah 2-3 angkatan lah di Indonesia diadakan, sertanya dari luar negeri. BPK juga aktif di berbagai pendidikan, membangun apa di working group ya. Jadi ini merupakan kebijakan-kebijakan BPK yang sekarang kita sampaikan kepada teman-teman. Belajar kalau kamu ada kesempatan di luar, tapi tidak boleh meninggalkan BPK. Iya. Itu bagian talent pool management BPK. Bagian harus kembali ke BPK. Iya, karir pet BPK. Jadi kalau kamu sudah ahli di luar negeri, nanti udah 3 tahun balik ke sini. Ya bukan langsung jadi staff, tapi dia di level mana dia. Jadi itu kebijakan kita dalam rangka itu tadi. Human capital ini. Iya, human capital development. Ya, termasuk memberikan sertifikasi pendidikan, semua kita. Bapak, kalau ibaratnya itu kalau semakin tinggi bebannya itu semakin berat, tantangannya semakin berat gitu. Mungkin bisa disebutkan Pak, tantangan terbesar Bapak sebagai seorang pemimpin di BPK ini apa, kemudian bagaimana menjawab tantangan itu? Ya, saya pikir ini buat semua kita, buat semua kita ini dalam suatu sistem. Ya, suatu sistem ketatanegaraan. Kemudian saya jadi pejabat di BPK, ada yang jadi pejabat di kementerian, ada yang jadi pejabat di mana tempat di bawah di sektor publik ya, sektor negara. Jadi kita harus ikuti sistem secara baik dan benar, ya, dan mencoba kalau ada sistem tidak berjalan, kita harus perbaiki secara langsung. Jadi kita memeriksa hampir setiap tahun 1000 entitas lebih. Contohnya ya, kementerian, kementerian lembaga 86 belum di BLU-nya, ya BLU itu satker di kesehatan, kemudian juga pemerintah daerah provinsi. Ini sistem yang luar biasa yang BPK mau memberikan rekomendasi pendapat agar pemerintah ini berjalan secara transparan dan akuntabel. Dan ini tidak mudah. Ya. Banyak juga yang nggak senang. Ya, sistem di Kementerian Pertahanan berbeda, di Kepolisian berbeda lagi di Kementerian Keuangan. Ya, dan yang lain. Dan pemerintahan daerah masing-masing ada di PLU juga. Ya. Jadi BPK akan terus berproses dan membutuhkan banyak orang-orang yang cerdas, berkualitas, integritas. Ya, di satu sisi kita kasih juga formalnya, mereka S2, S3. Tapi BPK mau tidak mau harus cerdas. Ya, karena tadi memberikan rekomendasi, kalau rekomendasinya salah, pendapatnya salah, Pak, bisa dibalik Pak. Dituntut. Iya, kembali tadi bahwa begitu pentingnya pendidikan di BPK, ya.
pendidikan berkelanjutan di BPK itu luar biasa. Jadi peran saya di sini mendorong semua berevolusi, bertransform supaya teman-teman mempunyai kapasitas building yang mumpuni untuk menanggapi ya dunia yang Selalu berubah cepat ya, industri 4.0. Iya. Ya, termasuk disrupsi. Ya, di pemerintahan juga ada. Tahu nanti keuangan pemerintah ada Bitcoin gimana?